Pinnya ada 6. Apa pinnya? Kita lihat surat 17 ayat 23. Ya, tolong dokter bantu baca lagi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Sebentar, pin yang pertama agar kita dapat ridho Allah, jangan berkata Itu pin kepada yang pertama, kedua ya? orang tua. Pin yang pertama. Lanjut, Dok. Dan janganlah kamu membentak mereka. Yang kedua, jangan bentak orang tua. Pin yang kedua agar kita dapat ridho Allah. Pin yang ketiga, Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. yang ketiga adalah ucapan yang mulia kepada orang tua. Baru 3, kita lanjut ayat 24-nya. Baca lagi, Dok. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Yang keempat, rendahkanlah diri kita di depan kedua orang tua. Orang tua kita nggak peduli kita hari ini siapa. Apakah kita pengusaha sukses, apakah kita pejabat, nggak peduli. Di memori ibu bapak kita, mungkin dokter juga udah punya anak kan. Kita adalah anak yang masih kecil di dalam memori ibu kita yang dulu ibu kita suapin dengan tangannya. Jadi nggak peduli siapapun kita hari ini. Maka di ayat ini adalah rendahkanlah diri kita di depan orang tua. Setinggi apapun kita, S1, S2, S3, profesor bahkan, ya maka rendahkan diri di depan orang tua. Ini pin yang keempat. Yang kelima, untuk dapatkan ridho Allah, dokter lanjutkan lagi. Dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Allah. Maka pin yang kelima adalah agar kita dapat ridho Allah, mendoakan orang tua. Ini doa betul, Dok? Ya. Gitu kan? Coba kita ulangi tadi, jangan berkata lalu kemudian jangan bentak, ucapan mulia atau lemah lembut. Yang keempat, jangan bentak orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua. Kira-kira pinnya udah lengkap, Dok? Belum. Kira-kira kalau uang di ATM, uangnya udah bisa ditarik belum? Belum bisa. Maka apa pin yang keenam agar kita dapat ridho Allah? Maka balik ke ayat yang tadi, surah 2 ayat 215. Gitu ya. Apa pin yang keenam agar kita dapat ridho Allah, agar kita dapatkan rezeki yang berlimpah, solusi. Allah mau tolong kita, Allah mau berikan keajaiban. Maka pin yang keenam adalah berinfak kepada orang tua. Ini ayatnya, Dok. Ini ayatnya. Baru pinnya lengkap. Baru pinnya. Maka mohon maaf kenapa ada anak yang hari ini, Dok, sudah mungkin baik sama orang tua, tapi mungkin hidupnya belum terlalu bertumbuh, belum begitu melesat. Mungkin pinnya masih kurang. Saya ulangi, yang pertama adalah kepada siapa kita butuh berinfak. Kita sudah belajar ada 5 ini. Tapi yang pertama adalah orang tua. Itu urutan ya? Urutan. Orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah. Yang pertama tadi kita bahas kepada ibu bapak. Kenapa kita harus berinfak kepada ibu atau bapak? Ini hari Jumat, teman-teman, saya syuting sama Dokter Demul, dan hari ini setiap Jumat saya komitmen untuk selalu berinfak kepada orang tua saya. Sekali lagi, kenapa kita harus berinfak kepada kedua orang tua? Agar Allah bilang kita orang baik. Agar Allah mau tolong kita. Agar Allah mau akui keimanan kita. Insya Allah. Setelah ini baru kita bahas poin yang terakhir. Silakan, Dok. Nah, jadi kadang-kadang gini, kita infak ke yatim nih, anak yatim atau fakir miskin, tapi orang tua itu ya hanya diberikan sekedarnya nih bulanan karena udah nggak bekerja dan sebagainya. Berarti sebenarnya urutannya keliru ya. Tua dulu ya. Sebenarnya kalau bisa malah ke 5-5 ini. Ke 5-5. Iya. Jadi contoh misalkan punya uang 2 juta gitu ya. Misalkan 2 juta gitu kan, 500 ribunya orang tua kita. 500 ribunya mungkin ke mertua. Kan mertua orang tua juga gitu. Terus sisa 1 juta lagi mungkin bisa dibagi. Anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau tamu misalkan. Makanya kalau dokter misalkan ya main ke rumah saya, dokter main tuh ke tempat saya di Palembang, di Lubuk Linggau. Saya bilang, Dok, saya udah nyiapin makan yang enak. Kata Dokter Demul, Ustadz kami udah makan di jalan. Saya bilang begini, Dok, tolong makan. Mungkin dokter udah makan, tapi saya butuh dokter makan makanan saya. Kenapa? Agar Allah bilang saya orang baik. Saya butuh dokter makan, walaupun nggak banyak. Jadi tolong makan gitu. Jangan sampai nggak dimakan walaupun dokter udah makan. Karena dokter masuk kepada kategori fisabilillah. Dan fisabilillah itu bahasa luas ya. Masjid, orang beribadah kepada Allah juga masuk fisabilillah, dan seterusnya. Jadi
urutan ya prioritas, tapi kalau bisa ya ke semuanya gitu. Ke semuanya, ya. Semuanya juga bisa. Biar nanti rezekinya keran rezekinya 5 mengalir. Keran lagi 5 dan sebetulnya sekali lagi tadi Ya. bukan infak ke orang yang membutuhkan, tapi kebalikan ya. Lebih tepatnya Orang adalah yang kita infak butuhkan. itu kepada orang yang kita butuhkan. Oke.